Halo Sobat Informatika, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya Spotify bisa secepat kilat nemuin lagu yang kamu cari dari jutaan lagu yang ada? Atau gimana Marketplace bisa langsung ngurutin barang dari yang paling murah? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada yang namanya algoritma pengurutan. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Pasti pernah dong ya rasanya frustrasi banget nyari satu lagu di playlist yang isinya acak-acakan. Nah, buat komputer, data yang berantakan itu bukan cuma bikin frustrasi, tapi juga buang-buang waktu dan tenaga. Data yang nggak teratur itu bisa dibilang musuh bebuyutan efisiensi. Makanya, kita butuh banget yang namanya keteraturan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar dulu. Kenapa sih kita butuh data yang rapi? Terus kita kenalan sama dua metode pengurutan yang klasik banget. Ada bubble sort dan selection sort. Nah, di akhir kita bakal adu keduanya buat cari tahu siapa yang lebih jago di situasi tertentu. Gampangnya gini deh, buat komputer, data yang teratur itu sama dengan kecepatan. Coba bayangin, nyari nama di buku telepon yang nggak diurutin abjad, mustahil kan? Nah, sama kayak gitu. Dengan data yang udah urut, mau nyari, mau filter, mau analisis data, semua bisa selesai dalam sekejap. Jadi, apa sih sebenarnya pengurutan atau sorting itu? Anggap aja kita lagi ngerapin rak buku. Kita bisa urutin berdasarkan abjad judulnya, nama pengarang, atau mungkin warna sampulnya. Apapun aturannya, tujuannya cuma satu, bikin sistem yang logis biar informasinya gampang banget ditemuin lagi. Nah, lihat gambar ini. Ini tuh gambaran sempurna tentang gimana sebuah algoritma pengurutan lagi bekerja. Kelihatan kan, ada dua area. Bagian yang udah terurut dan rapi, sama bagian belum terurut yang masih acak-acakan. Misi utama setiap algoritma itu ya ini, memperluas area yang teratur sampai nggak ada lagi kekacauan yang tersisa. Metode pertama kita namanya bubble sort. Namanya unik dan emang pas banget. Coba bayangin, tiap data itu kayak gelembung di dalam air. Nah, di metode ini, gelembung yang paling berat alias nilai yang paling besar bakal pelan-pelan naik ke permukaan. Atau dalam kasus ini, ke posisi paling akhir di dalam daftar. Cara kerjanya gini, simple banget. Algoritma ini ngecek dua data yang sebelahan. Kalau data di kiri lebih besar dari yang kanan, swap, tukar posisinya. Habis itu, geser satu langkah ke kanan, bandingin lagi, tukar lagi kalau perlu. Gitu terus sampai ke ujung. Hasilnya, setelah satu putaran selesai, dijamin deh angka yang paling besar udah menggelembung ke posisi paling akhir. Tapi itu baru satu putaran ya. Prosesnya diulang lagi dari awal. Tapi sekarang area bermainnya jadi lebih kecil karena data yang paling akhir tadi udah pasti benar posisinya. Jadi bisa kita abaikan. Putaran demi putaran, gelembung terbesar berikutnya bakal naik ke tempatnya. Sampai akhirnya semua daftar jadi rapi sempurna. Oke, sekarang kita beralih ke pendekatan yang beda banget. Namanya selection sort. Kalau bubble sort tadi fokusnya ngebandingin data tetangga, selection sort ini mikirnya lebih luas, lebih global. Anggap aja algoritma ini kayak seorang selektor yang tugasnya nyari satu data terbaik di setiap putaran. Gini cara kerjanya. Di putaran pertama, kita scan semua data yang ada buat nemuin satu hal, data dengan nilai paling kecil. Begitu ketemu, kita cuma lakuin satu kali pertukaran, satu kali aja, yaitu ditukar dengan data yang ada di posisi paling depan. Dan boom, posisi pertama sekarang udah final, udah kekunci, nggak bakal berubah lagi. Prosesnya diulang lagi, tapi perhatiin deh bedanya di mana. Area yang terurut itu sekarang tumbuhnya dari kiri ke kanan. Jadi kita abaikan posisi pertama yang udah beres, terus kita ulangi lagi prosesnya. Scan sisa datanya, cari lagi yang paling kecil, tukar ke posisi kedua. Zona rapi kita jadi makin luas deh. Nah, ini dia perbandingan langsungnya biar makin jelas. Bubble sort itu kerjanya lokal, ngebandingin tetangga, dan banyak banget melakukan pertukaran-pertukaran kecil. Sementara itu, selection sort kerjanya global. Dia nyari satu yang terbaik, terus cuma butuh satu pertukaran besar di akhir tiap putaran. Jadi, siapa nih pemenangnya? Bubble sort atau selection sort? Jawabannya tergantung situasi. Ini bukan soal mana yang lebih bagus secara umum, tapi mana yang jadi alat paling pas buat pekerjaan tertentu. Ini dia kuncinya. Bubble sort itu bakal efektif banget kalau data yang kita punya emang dari awal udah hampir terurut. Dia bisa selesai cepat. Sebaliknya, selection sort itu jadi pahlawan kalau proses menukar data itu sendiri butuh sumber daya besar atau mahal. Misalnya, mindahin file-file gede. Karena selection sort cuma nuker sekali per putaran, dia jadi jauh lebih efisien.
Nah, ini yang jadi inti dari berpikir komputasional. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar nemu cara buat nyelesain masalah, tapi nemuin cara yang paling pinter dan paling efisien. Ngerti kapan harus pakai bubble sort yang simple atau selection sort yang hemat pertukaran. Itulah seninya. Percaya deh, bubble sort dan selection sort ini baru gerbang pembukanya. Di dunia informatika, ada algoritma-algoritma lain yang jauh lebih canggih dan super cepat, kayak merge sort atau quick sort yang bisa ngurutin jutaan data dalam sekejap mata. Gimana cara kerjanya? Nah, itu pertanyaan buat pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa!